selanjutnya kita akan masuk ke materi pengertian tentang eksploitasi anak, Ibu ya. Nah, Ibu ada yang sudah tahu pengertian eksploitasi terhadap anak itu apa, Bu? Eksploitasi, Bu ya, eksploitasi. Ada yang tahu, Bu, pengertiannya apa? Nggak ada. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Bu, saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah menyuruh anak Ibu ya, tentunya Bu ya, apakah Ibu pernah menyuruh anak Ibu untuk membantu Ibu atau membantu keluarga, Bu? Ada, tentu pernah ya, Bu ya. Nah, kira-kira apa contohnya, Bu? Apa? Hah? Membersihkan rumah, lalu menyuruh ke warung, merapikan tempat tidur kan salah satunya, membersihkan rumah ya Bu ya, merapikan tempat tidur. Ada yang lain, Bu? Menyuruh berjualan, itu juga bisa. Nah, pertanyaan yang kedua, Bu, apakah Ibu pernah menyuruh anak untuk membantu mencari uang? Pernah? Pernah. Apa contohnya, Bu? Jualan ya, Bu ya. Jualan apa, Bu? Menjual es, terus menjual hasil perkebunan. Oh, yang punya kebun ya, Bu ya, yang punya sawah. Apa contohnya? Menjual sayuran. Oke, banyak ya, Bu ya, contoh menyuruh anak dalam mencari uang itu ya, Bu ya. Nah, Ibu, sebelum kita lebih jauh membahas tentang pengertian eksploitasi anak, saya akan coba putarkan kembali film ya, Bu ya, supaya tidak jenuh ya, Bu ya.
itu Bu tayangan filmnya ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu film ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang anak yang bekerja ya Bu ya. Nah, seorang anak perempuan yang memang seharusnya usia seperti tadi di film itu, sebetulnya anak ini masih bersekolah ya Bu ya, tapi anak ini karena keadaan ekonominya harus meninggalkan sekolahnya, harus keluar dari sekolah karena memang orang tuanya tidak mampu membayar sekolah ya Bu ya, tadi ujian, buku segala macam. Akhirnya anak ini berhenti sekolah, lalu anak ini bekerja supaya dia menghasilkan uang ya Bu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Nah, kira-kira ibu-ibu di sini ada yang pernah mengalami seperti yang di film tadi, atau minimal melihat contoh seperti tadi di lingkungan ibu-ibu masing-masing? Ada Bu ya? Apa contohnya Bu? Anak laki-laki misalkan tadi disuruh mengambil rumput ya Bu ya, menyabit rumput, namun bahasa orang mana Bu, ngarit ibunya, karena orang tuanya misalkan mengurusi kambing orang lain karena banyak, kalau ngarit sendiri tidak sanggup, maka menyuruh anaknya untuk ngarit rumput ya Bu ya, sampai meninggalkan sekolah, misalkan bolos sekolah ya Bu ya. Contoh lain Bu ada? Misalkan menyuruh anaknya bekerja kepada orang lain, contoh jaga warung ya Bu ya, jaga toko, padahal anak tersebut harusnya usia dia masih bersekolah. Nah Bu, jadi dari film yang kita tonton tadi kita bisa menyimpulkan bahwa pemanfaatan atau memanfaatkan anak kita untuk kepentingan keluarga yang menyangkut dengan ekonomi, pemasukan keluarga ya Bu ya, yang berkaitan dengan uang, itu salah satu contoh bentuk eksploitasi terhadap anak. Nah, tadi saya bertanya, Bu, apa sih yang namanya eksploitasi? Nah, kita akan membahas tentang pengertian eksploitasi anak ya Bu ya. Kita lihat di gambar yang sudah saya tampilkan. Ya, di sini disebutkan bahwa eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Ya Bu ya, keuntungan material itu apa Bu? Uang ya Bu, yang berkaitan dengan uang. Lalu ada juga keuntungan imaterial, keuntungan yang tidak ada hubungannya dengan uang ya Bu ya. Lalu selanjutnya, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, lalu pemanfaatan fisik, pemanfaatan seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum ya Bu ya, memindahkan, mentransplantasi organ. Ya, jadi contoh misalkan ginjalnya dijual, matanya dijual, itu transplantasi organ ya Bu ya, atau jaringan tubuhnya itu dijual ya Bu ya, untuk mendapatkan keuntungan materi ya Bu ya. Nah, ini ada aturannya jelas bahwa eksploitasi anak ini diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ya Bu ya. Nah, itu mengenai pengertian eksploitasi, jadi pemanfaatan anak tanpa persetujuan ya Bu ya, tanpa persetujuan anak tersebut, jadi bersifat memaksa ya Bu ya, memaksa supaya anak tersebut bisa menuruti apa keinginan orang tua sehingga mendatangkan keuntungan baik berupa uang ataupun tidak berupa uang ya Bu ya. Nah, itu pengertian dari eksploitasi anak ya Bu ya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit nih Bu nih tentang eksploitasi anak, misalkan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik. Nah, ini contoh-contoh dari eksploitasi anak. Nah, di gambar selanjutnya ini disebutkan ada contoh-contoh eksploitasi anak ya Bu ya. Nah, contoh
Contoh yang pertama yaitu pemanfaatan tubuh anak. Nah, apa yang merupakan contoh pemanfaatan tubuh anak? Yang pertama, anak dilacurkan. Namun bahasa orang itu jual diri gitu ya. Ya, itu yang kedua, pornografi anak. Jadi pornografi ini biasanya yang berkaitan dengan gambar-gambar organ tubuh, organ intim dari anak tersebut. Lalu anak yang mengalami kecelakaan, kecacatan, atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Pernah melihat pengemis yang membawa anaknya, Bu? Gendong anaknya masih kecil dibawa mengemis. Nah, itu salah satu contoh eksploitasi anak ya dari pemanfaatan tubuh anak. Lalu yang selanjutnya itu pemanfaatan tenaga. Misalkan tadi contoh di Pulau Nias, pemecah batu, mengupas kerang, memungut sampah, memulung sampah, menyelam atau mengambil mutiara, mendulang emas, banyak lah. Atau contoh lain misalkan bertani segala macamnya, Bu ya. Artinya bekerja lebih dari 3 jam per hari dan terus menerus, Bu, sehingga hak untuk mendapatkan pendidikannya tidak terpenuhi. Lalu yang selanjutnya yaitu pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Misalkan, Bu, ibu punya anak perempuan, usianya masih 16 tahun contohnya. Nah, sebelum 18 tahun, karena ibu misalkan, saya mah repot ngurusin anak perempuan, harus sekolah tinggi apalagi, udahlah, walaupun masih usianya 16 tahun, saya nikahin aja karena kebetulan ada laki-laki tetangga sebelah atau tetangga desa yang sudah kaya yang ingin menikahi anaknya, jadi dinikahkan. Atau cara lain misalkan dijual untuk bayar utang gitu ya, misalkan contoh dulu kan zaman dulu minjem uang karena nggak sanggup bayar, udahlah nih saya jual aja anak saya atau nikahi aja anak saya sebagai imbalan dari bayar utangnya. Nah, itu salah satu contoh eksploitasi anak atau pemanfaatan anak melalui kepolosan dan keluguan anak ya, Bu ya. Jadi kita sudah memahami bahwa eksploitasi anak ini intinya tidak sesuai dengan kesepakatan anaknya. Anaknya tidak menginginkan, tapi ibunya, orang tuanya, ayahnya memaksa untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan ayah dan ibunya. Ibu ya. Lalu selanjutnya kita masuk ke unsur eksploitasi anak. Nah, unsur eksploitasi anak itu justru tentu ada keuntungannya ya, Bu ya. Apa keuntungannya? Tadi materi, memperoleh uang contohnya. Anak dilacurkan, dipekerjakan atau digunakan untuk mengemis. Lalu unsur yang kedua yaitu keuntungan yang kedua yaitu memanfaatkan anak untuk mendapatkan status sosial atau kedudukan yang lebih tinggi. Nah, contoh anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya. Contoh misalkan dinikahkan dengan anaknya pejabat, Ibu ya, dinikahkan dengan anak pengusaha, supaya anak saya terbawa jadi orang yang kaya, ini dinikahkan, ya. Lalu apa sih akibat dari eksploitasi anak? Jelas, Bu ya, tadi hak pendidikan anak terputus, Bu ya, haknya tidak dipenuhi. Lalu ini akan menghambat ke perkembangan fisik anak. Nah, lalu anak bisa menjadi penakut, anak bisa menimbulkan penyakit menular atau bisa menularkan penyakit seksual, ya. Lalu tidak hanya masa depannya yang hilang, tapi ya cita-citanya pun terputus. Yang keenam, anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialami. Jadi kalau anak yang sudah mengalami eksploitasi, tentu dia akan cenderung meniru apa yang pernah terjadi pada dirinya. Misalkan nanti ketika dia punya anak, karena saya seperti itu, nanti kalau saya punya anak juga lah seperti itu lah. Itu salah satu kecenderungannya. Nah, lalu yang selanjutnya anak kehilangan percaya diri, ya, Bu ya. Anak dapat terluka atau sakit-sakitan, anak tidak punya waktu bermain, anak stres, lalu anak terpisah dari keluarga. Ya, jadi dampaknya bisa dampak kejiwaan, juga bisa ke dampak fisik, ya, Bu ya. Fisik itu yang berkaitan dengan tubuh anak tersebut, ya, Bu ya. Nah, jadi dari pemahaman atau dari pembelajaran yang kita pelajari tentang eksploitasi anak, bisa kita simpulkan, Bu, bahwa apapun bentuk eksploitasi itu, ya, Bu ya, baik yang
tujuannya untuk keuntungan materi ataupun keuntungan non materi, imateri, tentu ini adalah hal yang tidak dibenarkan ya Bu ya. Kenapa?